Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari tim MGMP Matematika SMP Kabupaten Tegal, yang tentunya kami akan membahas materi matematika. Kali ini kita bahas materi pola bilangan bersama saya Nur Hasanah. Pada materi pola bilangan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar, materi, contoh soal dan pembahasan serta latihan soal. Kita awali dari kompetensi dasar. Ada dua kompetensi dasar. Yang pertama yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Itulah untuk KD-nya. Kemudian berikutnya kita langsung masuk ke materi. Untuk materi pada pola bilangan ini kami bagi jadi dua. Yang pertama tentang pola bilangan itu sendiri dan yang kedua tentang barisan bilangan. Untuk kali ini kita akan bahas yang pola bilangan. Pola artinya sebuah keteraturan. Jadi pola bilangan berarti keteraturan bilangan. Adapun pola-pola yang sering digunakan antara lain yang pertama ada pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, sedangkan bilangan genap tentu kalian sudah hafal 2, 4, 6 dan 8 serta seterusnya. Ini merupakan pola bilangan dikarenakan ada keteraturan, yaitu bilangan berikutnya selalu ditambah 2 dari bilangan sebelumnya. Gampang ya. Kemudian kita lihat pola bilangan yang kedua, ini yang mungkin baru untuk kalian, pola bilangan segitiga Pascal. Sesuai namanya, kata segitiga ini diperoleh dari konfigurasi objeknya yang memang berbentuk segitiga. Pola bilangan segitiga Pascal itu seperti ini. Kalian perhatikan ada banyak baris, ini yang kami tampilkan ada 5 baris. Baris pertama angka 1, atau bilangan 1, baris kedua 1, 1, baris ketiga 1, 2, 1, 4, 1, 3, 3, 1, yang kelima 1, 4, 6, 4, 1. Ini cara memperolehnya mudah sekali untuk membuat ini. Yang baris pertama dan kedua 1, 1, 1, kemudian baris yang ketiga dan seterusnya, bagian pinggir selalu 1. Sedangkan bilangan di tengahnya itu diperoleh dari 2 angka di atasnya dijumlahkan. Jadi misalkan ini 2 itu dapat dari 1 tambah 1. 3 ini didapat dari 1 tambah 2, misalkan 6 ini dapat dari 3 tambah 3, ini 4 didapat dari 3 tambah 1. Jadi misalkan kalian harus melanjutkan, di sini berarti ini 1, setelah 1 ini ada 1 tambah 4, berarti di sini 5, nanti di sini berarti 4 tambah 6, 10, begitu seterusnya. Di samping keteraturan ini dan juga bentuknya segitiga, ada juga keteraturan jumlahnya. Setiap baris kalau dijumlahkan ternyata membentuk pola lagi. Baris pertama 1 itu kan 2 pangkat 0. Baris kedua 1, 1 kalau dijumlahnya berarti 1 tambah 1, 2, 2 pangkat 1. Baris ketiga 1 tambah 2 tambah 1, 4, artinya 2 pangkat 2, dan seterusnya ke bawah. Sehingga kalau kalian perhatikan baris ke 1, 2 pangkat 0, kedua 2 pangkat 1, ketiga 2 pangkat 2. Maka kalau baris ke N, 2 pangkat N-1. Kita lanjut ke barisan berikutnya, yaitu barisan persegi. Namanya persegi karena didapat dari konfigurasi objeknya yang memang berbentuk persegi. Adapun bilangannya yaitu 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Kita lihat konfigurasi objeknya ada 1, kemudian 4. Jadi gambarnya selalu berbentuk persegi. Angka-angka itu didapat dari banyaknya titik untuk memperolehnya ya. Jadi 16, 25. Dimana 1 itu 1 kuadrat, 2 itu 2 kuadrat, 4 itu 2 kuadrat, 9 itu 3 kuadrat, 16 itu 4 kuadrat, dan seterusnya. Sehingga pada pola bilangan persegi ini sering juga dinamakan pola bilangan kuadrat atau pola bilangan pangkat 2. Kita lanjut berikutnya yaitu pola bilangan persegi panjang. Sama halnya dengan pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang juga didapat dari konfigurasi objeknya,
yang memang berbentuk persegi panjang. Ini bilangan-bilangannya. Nah, ini ada keteraturan, perhatikan baik-baik. Pertama itu 2 didapat dari 2 noktah, kemudian selanjutnya barisnya tambah 1, kolomnya juga tambah 1. Ya, ini kan 1 baris 2 kolom. Maka berikutnya 2 baris 3 kolom, 3 baris 4 kolom, 4 baris 5 kolom, dan seterusnya. Nah, pola bilangan persegi panjang ini boleh dikatakan ini merupakan perkalian baris kali kolom. Ini kan berarti 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5, 5 kali 6, 6 kali 7, dan seterusnya. Nah, ini hasilnya ya. Tentu dengan cara ini kalian bisa melanjutkan tanpa harus menggambar lagi. Selanjutnya ada pola bilangan segitiga. Ini berarti juga objeknya berbentuk segitiga. Perhatikan. Pertama hanya 1 buah nokta. Untuk membentuk segitiga itu tambahkan 2 di bawahnya ya. Lalu bawahnya tambahi 3, tambahi 4, dan seterusnya. Sehingga ini polanya itu selalu pertama 1, lalu di sini ini 1 tambah 2, lalu 1 tambah 2 tambah 3, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, begitu seterusnya ya. Ini kalau dihitung, sehingga kalian bisa melanjutkan sendiri bagaimana pola yang ke-7 atau bilangan ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, bahkan ke-1000. Oke, kita lanjut. Berikutnya yaitu pola bilangan Fibonacci. Pada pola bilangan Fibonacci itu, bilangan berikutnya diperoleh dengan menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya. Jadi bilangan pertama dan kedua bebas, lalu ketiga mulai ada aturan. 1 tambah 1, 2, lalu 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 5, 8, dan seterusnya ya. 5 tambah 8, 13. Maaf, ini salah ketik. Harusnya ini 13 ya. Kemudian berikutnya pola bilangan tanpa nama. Jadi tidak semua bilangan itu ada namanya ya. Semacam ini misalkan. Ini nggak ada namanya ini. Tapi ini berbentuk pola. Kalian perhatikan. Polanya beda dengan yang sebelumnya. Kalau ini polanya ini selang-seling. Jadi ini 1 ke 5. 5 ke 9. 9 ke 13. Dimana ini caranya itu tambah 4. Tambah 4. Tambah 4. Sehingga nanti setelah ini berarti 13 tambah 4, 17. Kemudian 2, polanya ternyata tambah 2, 4, tambah 2, 6, tambah 2, 8. Jadi tadi di sini 17, setelah 17 berarti 8 tambah 2, 10. Ada juga pola bilangan yang tidak berbaris, yang tidak merupakan barisan. Ini seperti ini. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, selanjutnya 1, 0, 0, 1, 0, 0. Begitu seterusnya. Nanti bisa dicari bilangan setelah ini berapa. Demikian juga yang ini barisan juga, tidak berupa barisan. 1, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Jadi selalu berulang 1, 3, 4, 1, 3, 4, kecuali 1 yang pertama. Nah, ini juga merupakan pola bilangan. Ini beberapa pola bilangan. Nah, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Kita lanjut di pembahasan lain waktu. Semoga kalian paham, semoga bermanfaat, sehat selalu. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.